ibu penjual gorengan. Mana mungkin bisa menolong rumah sakit ini? Kalimat itu menggema keras di halaman rumah sakit, saat seorang direktur muda dengan tega mengusir seorang ibu penjual gorengan yang hanya mampu tertunduk menahan air mata. Gerobaknya didorong hingga dagangannya berhamburan di tanah. Tak seorang pun menyangka, perempuan sederhana yang setiap hari memberi makan keluarga pasien miskin itu menyimpan rahasia yang mampu menentukan hidup dan mati rumah sakit tersebut. Ketika rumah sakit itu akhirnya berada di ambang penyitaan dan seluruh harapan nyaris lenyap, semua orang terkejut melihat siapa sosok yang benar-benar mampu menyelamatkannya. Siapa sebenarnya Bu Ratih? Hingga membuat sang direktur akhirnya menundukkan kepala di hadapan perempuan yang pernah ia hina. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja naik ketika Bu Ratih mendorong gerobak gorengannya menuju halaman depan rumah sakit Bina Sehat. Langkahnya pelan, tetapi penuh keyakinan. Sudah 15 tahun ia melewati jalan yang sama. Setiap pagi, sebelum petugas kebersihan selesai menyapu halaman, aroma tempe goreng, bakwan, dan pisang goreng sudah lebih dulu memenuhi udara. Wajah Bu Ratih mulai dipenuhi kerutan. Rambutnya yang sebagian memutih disembunyikan di balik kerudung sederhana berwarna coklat. Pakaiannya selalu rapi walau telah berkali-kali dijahit. Senyumnya tak pernah hilang, bahkan ketika dagangannya sepi. Bagi keluarga pasien yang sering datang ke rumah sakit itu, Bu Ratih bukan sekadar penjual gorengan. Ia sering memberikan makanan gratis kepada mereka yang kehabisan uang. Jika ada anak kecil menangis karena lapar, Bu Ratih diam-diam menyelipkan pisang goreng hangat ke tangan mereka. Jika ada keluarga pasien yang belum sempat sarapan, ia berkata dengan lembut, "Nanti kalau sudah ada rezeki baru dibayar." Tidak sedikit yang akhirnya tidak pernah mampu membayar. Namun Bu Ratih tidak pernah menagih. Baginya, melihat orang lain bisa makan sudah cukup membuat hatinya tenang. Pagi itu suasana rumah sakit terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Beberapa mobil mewah memasuki area parkir. Pegawai berbaris rapi di depan lobi. Karangan bunga memenuhi pintu utama. Hari itu adalah hari pertama direktur baru mulai bekerja. Namanya Arga Prasetyo. Usianya belum genap 35 tahun. Lulusan luar negeri. Berprestasi. Memiliki reputasi sebagai sosok yang mampu menyelamatkan perusahaan yang sedang kesulitan. Namun ia juga dikenal sangat keras. Baginya, citra adalah segalanya. Sebuah rumah sakit harus terlihat mewah. Harus terlihat modern. Tidak boleh ada sesuatu yang dianggap merusak pemandangan. Mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang pria tinggi keluar mengenakan jas biru tua. Tatapannya tajam. Langkahnya cepat. Seluruh pegawai langsung memberi salam. Arga hanya mengangguk singkat. Matanya menyapu halaman rumah sakit. Hingga akhirnya berhenti pada sebuah gerobak sederhana di bawah pohon ketapang. Bu Ratih sedang membungkus gorengan untuk seorang anak kecil. Arga mengernyit. Ia memanggil kepala keamanan. Seorang perempuan bernama Siska segera menghampiri. "Siapa yang mengizinkan pedagang itu berjualan di sini?" Siska sedikit gugup. "Itu Bu Ratih, Pak. Sudah lama sekali berjualan di depan sini." Lama bukan berarti benar. Tapi keluarga pasien sudah mengenalnya. Arga menggeleng pelan. "Saya tidak ingin rumah sakit ini terlihat seperti pasar." Siska mengangguk. "Baik, Pak." Dari kejauhan Bu Ratih sama sekali tidak mendengar percakapan itu. Ia masih sibuk melayani pembeli. Tak lama kemudian Siska bersama dua petugas keamanan berjalan mendekati gerobak. Wajah mereka terlihat canggung. Siska sebenarnya mengenal Bu Ratih cukup lama. Namun perintah tetaplah perintah. "Bu Ratih." Perempuan itu menoleh sambil tersenyum. "Iya, Bu Siska. Mau bakwan atau tahu isi?" Siska menarik napas panjang. "Maaf, mulai hari ini ibu tidak boleh berjualan di depan rumah sakit." Senyum Bu Ratih perlahan menghilang. "Kenapa memangnya?" "Itu perintah direktur baru." Bu Ratih memandang ke arah pintu utama. Ia melihat seorang pria muda sedang berdiri sambil memperhatikan gerobaknya dari kejauhan. Tatapan mereka sempat bertemu beberapa detik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya pandangan dingin penuh penilaian. Bu Ratih kembali menatap Siska. "Saya sudah berjualan di sini sejak rumah sakit ini belum sebesar sekarang." "Saya tahu, Bu."
Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Saya juga tahu. Kalau begitu kenapa? Siska tidak mampu menjawab. Saat itulah Arga sendiri berjalan mendekat. Beberapa pegawai mengikuti di belakangnya. Ia berhenti tepat di depan gerobak. Matanya melihat minyak goreng yang masih mengepul. Lalu melihat antrean keluarga pasien yang sedang membeli makanan. Dengan suara tenang tetapi tajam ia berkata, "Mulai besok gerobak ini tidak boleh ada di sini." Bu Rati mencoba tetap sopan. "Maaf, Nak. Saya hanya mencari nafkah." "Bukan soal mencari nafkah. Kalau begitu soal apa?" "Soal citra rumah sakit." Bu Ratih terdiam. Arga melanjutkan, "Pasien datang ke sini untuk berobat, bukan melihat pedagang kaki lima." Beberapa keluarga pasien mulai menghentikan aktivitas mereka. Semua memandang ke arah percakapan itu. Seorang ibu muda yang sedang membeli gorengan memberanikan diri berbicara. "Maaf, Pak. Kami justru terbantu dengan adanya Bu Ratih." Arga menoleh. "Kantin rumah sakit tersedia. Harganya tidak semua orang mampu." Arga tidak menjawab. Ia kembali menatap Bu Ratih. "Saya beri waktu sampai sore." Setelah itu ia berbalik meninggalkan halaman. Langkahnya mantap. Seolah keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Suasana mendadak sunyi. Bu Ratih hanya memandang punggung pria muda itu hingga menghilang di balik pintu kaca. Tangannya perlahan mengusap gerobak kayunya. Gerobak yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Gerobak yang menjadi saksi begitu banyak air mata keluarga pasien. Beberapa pelanggan menghampiri. Mereka mencoba menghibur Bu Ratih. Namun perempuan itu hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Semuanya pasti ada jalannya." Tidak ada yang menyadari. Saat Bu Ratih mengucapkan kalimat itu, tatapannya justru tertuju ke bangunan rumah sakit yang berdiri megah di depannya. Tatapan itu bukan tatapan seorang pedagang biasa, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan kenangan sangat panjang terhadap bangunan tersebut. Seolah setiap dinding, setiap jendela, dan setiap lorong rumah sakit itu memiliki cerita yang hanya ia seorang yang mengetahuinya. Di dalam ruang kerjanya yang baru, Arga berdiri di depan jendela besar. Ia melihat Bu Ratih yang mulai membereskan sebagian dagangannya. Dengan nada datar ia berkata kepada asistennya, "Rumah sakit ini akan berubah total. Tidak boleh ada lagi hal-hal yang membuatnya terlihat murahan." Namun tepat ketika ia mengucapkan kalimat itu, sebuah map tua berwarna coklat yang tersimpan di lemari arsip paling atas tanpa sengaja terjatuh ke lantai. Tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Di sudut map itu tertulis sebuah nama yang mulai pudar dimakan usia. Nama yang beberapa hari lagi akan mengubah hidup semua orang di rumah sakit itu. Pagi berikutnya langit tampak mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun Bu Ratih tetap datang lebih awal. Ia mendorong gerobaknya perlahan hingga berhenti di tempat yang sama, tepat di bawah pohon ketapang yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya mencari rezeki. Ia tidak datang untuk menentang siapapun. Ia hanya datang karena merasa masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga pasien yang setiap hari mengandalkan makanan sederhana buatannya. Minyak mulai dipanaskan. Adonan bakwan dimasukkan perlahan ke dalam wajan. Suara minyak yang mendesis membuat beberapa keluarga pasien mendekat. Seorang bapak tua tersenyum. "Alhamdulillah, ibu masih jualan." Bu Ratih membalas dengan senyum hangat. "Selama masih bisa berdiri, saya akan tetap memasak." Tak jauh dari sana, Siska melihat pemandangan itu dari pos keamanan. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu apa yang akan terjadi jika Arga melihat gerobak itu masih berada di tempat yang sama. Benar saja. Sekitar pukul 8 pagi, mobil hitam milik Arga memasuki halaman rumah sakit. Begitu turun dari mobil, pandangannya langsung tertuju pada gerobak Bu Ratih. Wajahnya berubah dingin. Ia berjalan cepat menuju pos keamanan. "Saya sudah memberi peringatan kemarin." Siska menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Kenapa masih ada di sini?" "Saya belum sempat." Arga memotong ucapannya. "Bukan belum sempat. Perintah saya diabaikan." Siska semakin gelisah. "Saya akan mengurusnya sekarang." Arga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk singkat. Beberapa petugas keamanan segera menghampiri Bu Ratih. Mereka tampak jauh lebih canggung dibanding kemarin. Salah seorang petugas berkata pelan, "Maaf, Bu. Ibu diminta pergi sekarang." Bu Ratih menghentikan aktivitasnya. Ia memandang wajah para petugas satu persatu. Tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah kesedihan.
Saya baru saja menggoreng. Kalau boleh, biarkan sampai dagangan hari ini habis. Petugas itu saling berpandangan. Mereka tidak tega. Namun suara Arga terdengar dari belakang. Kosongkan sekarang juga. Seluruh halaman mendadak hening. Beberapa keluarga pasien menghentikan langkah mereka. Seorang ibu muda yang sedang menggendong anak kecil memberanikan diri berbicara. "Pak, anak saya belum makan sejak tadi malam. Saya mau beli gorengan dulu." Arga menjawab tanpa mengubah ekspresi. "Kantin ada di dalam." Ibu itu menunduk. "Maaf, Pak. Uang saya tinggal cukup untuk beli gorengan." Kalimat itu membuat beberapa orang ikut terdiam. Namun Arga tetap bergeming. Menurutnya, aturan tidak boleh berubah hanya karena rasa iba. Ia memandang gerobak kayu yang mulai tampak usang. Lingkungan rumah sakit harus bersih. Tidak boleh ada pedagang. Bu Ratih menarik napas panjang. Ia mulai membereskan sebagian dagangannya. Saat sedang mengangkat wadah berisi tahu goreng, salah satu roda gerobaknya tersangkut batu kecil. Gerobak bergeser tiba-tiba. Wadah besar berisi minyak panas ikut terguncang. Minyak tidak mengenai siapapun, namun sebagian gorengan yang baru matang jatuh ke tanah. Bakwan, tempe, pisang goreng, semuanya berserakan. Seorang anak kecil yang sedari tadi menunggu langsung menangis. "Itu gorengan buat ayah." Bu Ratih buru-buru berjongkok. Dengan tangan gemetar ia mengumpulkan gorengan yang jatuh agar tidak mengotori jalan. Beberapa keluarga pasien ikut membantu. Tidak ada yang memedulikan pakaian mereka yang mulai kotor. Semua ingin menolong perempuan tua itu. Namun Arga tetap berdiri dengan wajah datar. Baginya, kejadian itu justru membuktikan bahwa pedagang tidak layak berada di lingkungan rumah sakit. Siska menatap Bu Ratih dengan rasa bersalah. Ia ikut berjongkok membantu mengambil wadah yang terjatuh. "Maafkan saya, Bu." Bu Ratih tersenyum kecil. "Bukan salah Ibu. Semua orang hanya menjalankan tugasnya." Kalimat sederhana itu justru membuat hati Siska semakin berat. Di saat yang sama, dari lantai 2 rumah sakit, seorang dokter muda bernama Nanda memperhatikan semua kejadian itu melalui jendela ruang rawat. Ia menggeleng pelan. Dokter Nanda sudah beberapa tahun bekerja di rumah sakit tersebut. Ia tahu persis siapa Bu Ratih. Bahkan beberapa kali ia melihat perempuan itu membayar obat pasien secara diam-diam ketika keluarga pasien benar-benar tidak memiliki uang. Tidak pernah sekalipun Bu Ratih meminta namanya disebut. Semua dilakukan tanpa berharap balasan. Dokter Nanda segera turun ke halaman. Ia menghampiri Arga. "Pak Direktur." Arga menoleh. "Ada apa, dokter?" Dengan segala hormat. "Saya rasa Bu Ratih tidak pernah membuat masalah." Arga menatap Nanda beberapa detik. Lalu, beliau justru sering membantu keluarga pasien. Bahkan banyak yang makan karena beliau. Arga menghela napas. "Dokter, kita menjalankan rumah sakit, bukan tempat berdagang. Kalau hari ini saya membiarkan 1 gerobak, besok akan ada 10 gerobak." Dokter Nanda tidak mampu membalas. Ucapan itu memang terdengar masuk akal. Namun entah mengapa, hatinya tetap merasa ada yang salah. Tak lama kemudian Bu Ratih selesai membereskan barang-barangnya. Gerobaknya kini tampak jauh lebih kosong. Beberapa gorengan yang tersisa ia bagikan kepada keluarga pasien secara cuma-cuma. "Tolong dimakan, daripada terbuang." Seorang bapak tua menerima bungkusan itu sambil menahan haru. "Ibu sendiri nanti makan apa?" Bu Ratih tersenyum. "Rezeki tidak pernah tertukar. Allah selalu punya jalan." Kalimat itu membuat beberapa orang menundukkan kepala. Sementara Arga memilih masuk ke dalam gedung tanpa menoleh lagi. Baginya, persoalan pedagang kaki 5 telah selesai. Namun ia tidak tahu. Di ruang administrasi keuangan, beberapa staf sedang berbicara dengan wajah cemas. Laporan bank sudah datang. Saldonya semakin menipis. Kalau investor benar-benar mundur, kita bisa kesulitan membayar operasional bulan depan. Seorang pegawai lain menelan ludah. "Jangan sampai direktur baru tahu sekarang. Beliau baru 2 hari menjabat." Di luar ruangan itu, tanpa sengaja Arga mendengar sepenggal percakapan tersebut. Langkahnya langsung terhenti. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah sakit itu, wajahnya berubah serius. Ia segera membuka pintu ruang keuangan. "Semua laporan bawa ke ruang kerja saya." Suasana mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun berani menatap mata Arga.
Sementara di luar gerbang rumah sakit, Bu Ratih mendorong gerobaknya menjauh dengan langkah perlahan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah bangunan rumah sakit. Tatapannya kembali dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Lalu dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik pelan. "Semoga kalian masih bisa diselamatkan." Tak seorang pun mendengar ucapan itu. Namun dari balik tirai sebuah ruangan di lantai 3, sepasang mata tua memperhatikan Bu Ratih tanpa berkedip. Tatapan itu penuh rasa hormat. Seolah orang tersebut mengetahui rahasia besar yang selama ini belum diketahui siapapun. Sejak pagi suasana rumah sakit Bina Sehat terasa berbeda. Biasanya para pegawai masih sempat bercanda sebelum memulai pekerjaan. Kini lorong-lorong dipenuhi wajah tegang. Beberapa staf administrasi berjalan sambil membawa map tebal. Sebagian lain sibuk menerima panggilan telepon yang tak kunjung berhenti. Di ruang kerja direktur, Arga duduk memandangi tumpukan laporan keuangan. Semakin lama ia membaca, dahinya semakin berkerut. Angka-angka yang tersusun rapi di hadapannya justru menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan. Tagihan kepada pemasok obat menumpuk. Biaya operasional terus meningkat. Pendapatan rumah sakit menurun selama beberapa bulan terakhir. Lebih buruk lagi, beberapa pinjaman akan segera jatuh tempo. Arga meletakkan berkas itu dengan keras. Ia memanggil kepala bagian keuangan. Seorang pria parubaya bernama Herman segera masuk. Wajahnya tampak gelisah. "Kenapa laporan seperti ini baru saya lihat sekarang?" Herman menelan ludah. "Kami sebenarnya sudah beberapa kali mengirimkan laporan kepada direksi sebelumnya. Lalu, tidak pernah ada keputusan yang benar-benar menyelesaikan masalah." Arga menghela napas panjang. "Berapa lama kondisi ini berlangsung?" "Hampir 1 tahun." 1 tahun. Herman mengangguk pelan. "Setiap bulan kami bertahan dengan berbagai cara. Kadang pembayaran kepada pemasok ditunda. Kadang kami memakai dana cadangan. Kadang ada bantuan dari donatur." Arga langsung mengangkat kepala. "Donatur?" "Iya, Pak." "Siapa?" Herman terlihat ragu. "Saya juga tidak pernah tahu. Bantuan selalu datang melalui rekening yayasan. Tidak pernah ada nama yang dicantumkan." Arga kembali membuka laporan. Benar saja, di beberapa halaman terdapat catatan mengenai dana bantuan yang selalu muncul saat kondisi rumah sakit hampir mengalami kesulitan. Jumlahnya tidak kecil. Bahkan beberapa kali berhasil menutup kekurangan biaya operasional. Namun pengirimnya selalu dirahasiakan. Arga mulai merasa penasaran. Kenapa hal sepenting ini tidak pernah dijelaskan? "Kami hanya menjalankan administrasi. Data lengkapnya ada di arsip yayasan." Arga segera berdiri. "Ambil semua arsip itu." Herman mengangguk. "Baik, Pak." Sementara itu, di halaman depan rumah sakit, tempat yang biasanya dipenuhi aroma gorengan kini terasa kosong. Keluarga pasien mulai merasakan perbedaannya. Seorang bapak yang sedang menjaga istrinya berjalan ke kantin rumah sakit. Ia melihat daftar harga makanan. Napasnya langsung tertahan. Harga seporsi makanan hampir sama dengan uang yang ia miliki untuk kebutuhan 2 hari. Ia akhirnya hanya membeli segelas air hangat. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil terus menangis karena lapar. Ibunya mencoba menenangkan. "Nanti ya, Nak. Ibu cari uang dulu." Anak itu menggeleng. "Aku mau gorengan Bu Ratih." Kalimat polos itu membuat sang ibu menundukkan kepala. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di sisi lain kota, Bu Ratih sedang berjualan di sebuah sudut pasar kecil. Pembelinya jauh lebih sedikit dibanding biasanya. Orang-orang di pasar sudah memiliki langganan masing-masing. Dalam waktu hampir 3 jam, dagangannya baru terjual beberapa bungkus. Meski begitu, wajahnya tetap tenang. Saat sedang membungkus tempe goreng, telepon sederhana di saku bajunya berdering. Nomor yang muncul tidak dikenal. Bu Ratih mengangkatnya. "Assalamualaikum." Suara di seberang terdengar pelan. "Bu Ratih." "Saya Nanda." Bu Ratih langsung mengenali suara dokter muda itu. "Oh, dokter. Ada apa?" Dokter Nanda terdengar ragu. "Saya hanya ingin memastikan. Ibu baik-baik saja?" Bu Ratih tersenyum. "Alhamdulillah. Allah selalu menjaga saya." Dokter Nanda menarik napas lega. "Saya minta maaf atas kejadian kemarin." "Dokter tidak perlu meminta maaf. Bukan dokter yang mengusir saya." Meski begitu,
Saya tetap merasa tidak enak. Bu Ratih tertawa kecil. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan marah. Yang penting kita tetap berbuat baik. Percakapan itu membuat Dr. Nanda terdiam cukup lama. Entah mengapa setiap berbicara dengan perempuan tua itu, hatinya selalu merasa lebih tenang. Sebelum menutup telepon, Bu Ratih sempat bertanya, bagaimana keadaan rumah sakit? Dr. Nanda menjawab jujur, sedang banyak masalah. Bu Ratih tidak langsung membalas. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, jaga pasien baik-baik. Itu yang paling penting. Sambungan telepon pun berakhir. Dr. Nanda memandangi layar ponselnya cukup lama. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa Bu Ratih terdengar begitu mengkhawatirkan keadaan rumah sakit? Seolah bangunan itu memiliki arti yang sangat besar dalam hidupnya. Sementara itu, di ruang rapat direksi, Arga mengumpulkan seluruh kepala divisi. Suasana terasa tegang. Tidak seorang pun berani memulai pembicaraan. Arga membuka rapat dengan suara tegas. Mulai bulan depan, semua pengeluaran yang tidak penting dihentikan. Program sosial dikurangi. Pembelian alat baru ditunda. Kita harus menyelamatkan keuangan rumah sakit. Beberapa kepala divisi saling berpandangan. Salah seorang dokter senior akhirnya berbicara. Pak Direktur, kalau program sosial dihentikan, banyak pasien tidak mampu yang akan kesulitan. Arga menjawab tanpa ragu, kalau rumah sakit bangkrut, tidak akan ada pasien yang bisa ditolong. Ruangan kembali sunyi. Ucapan itu memang masuk akal. Namun semua orang tahu, keputusan tersebut akan berdampak besar. Di akhir rapat, Herman membawa sebuah map tua yang baru diambil dari ruang arsip yayasan. Map itu tampak sangat usang. Kertas-kertasnya mulai menguning. Ini arsip bantuan dana selama bertahun-tahun. Arga segera membukanya. Ia membaca halaman demi halaman. Namun setiap laporan hanya mencantumkan kalimat yang sama. Donatur tetap, nominal bantuan, tanggal transfer, tanpa nama, tanpa alamat, tanpa identitas. Arga mulai kesal. Mustahil tidak ada data lengkap. Herman mengangguk pelan. Saya juga pernah mencarinya. Tidak pernah ditemukan. Saat Arga hendak menutup map tersebut, sebuah amplop kecil terselip di bagian paling belakang. Amplop itu tampak jauh lebih tua dibanding dokumen lainnya. Di bagian depannya hanya tertulis satu kalimat dengan tinta yang mulai memudar. Dibuka hanya jika rumah sakit berada dalam keadaan darurat. Arga mengangkat amplop itu. Seluruh orang di ruangan ikut memperhatikannya. Siapa yang menulis ini? Tidak ada yang menjawab. Herman menggeleng. Saya baru melihat amplop itu. Arga membalik amplop tersebut. Di bagian belakang terdapat bekas cap lilin yang sudah retak dimakan usia. Namun cap itu masih memperlihatkan lambang yayasan rumah sakit. Tangannya mulai membuka segel perlahan. Belum sempat isi amplop dikeluarkan, pintu ruang rapat diketuk keras. Seorang staf berlari masuk dengan napas tersengal. Pak Direktur, baru saja ada kabar dari bank. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Staf itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Pihak bank meminta pertemuan darurat besok pagi. Mereka mengatakan ada keputusan penting yang harus segera disampaikan. Suasana ruang rapat mendadak membeku. Sementara amplop tua itu masih berada di tangan Arga. Belum seorang pun mengetahui bahwa isi amplop tersebut akan menjadi awal terbukanya rahasia yang selama bertahun-tahun terkubur rapat di balik berdirinya Rumah Sakit Bina Sehat. Pagi itu langit diselimuti awan kelabu. Hujan turun tipis membasahi halaman Rumah Sakit Bina Sehat. Para pegawai datang lebih awal, tetapi tidak ada satupun yang terlihat santai. Kabar tentang pertemuan darurat dengan pihak bank telah menyebar ke seluruh ruangan. Setiap orang memiliki dugaan sendiri. Ada yang percaya masalah itu masih bisa diselesaikan. Ada pula yang mulai takut rumah sakit benar-benar berada di ambang kehancuran. Di ruang kerja direktur, Arga berdiri di depan jendela besar sambil memandangi tetesan hujan. Di atas mejanya, amplop tua yang ditemukan kemarin masih tergeletak. Ia belum sempat membuka isinya. Semalam ia berkali-kali ingin mengetahui isi surat tersebut. Namun telepon dari berbagai pihak tidak berhenti berdatangan. Kini pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Pertemuan dengan bank. Tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil berwarna hitam memasuki halaman rumah sakit. 3 orang berpakaian rapi turun sambil membawa koper berisi dokumen. Mereka langsung menuju ruang rapat.
Arga menyambut mereka dengan wajah tenang meski di dalam hatinya mulai muncul kegelisahan. Seorang pria paruh baya memperkenalkan diri sebagai kepala divisi kredit. Setelah semua duduk, ia membuka map berwarna biru. Suasana ruangan berubah sunyi. Kami datang bukan untuk memperpanjang pembicaraan. Kami datang membawa keputusan. Kalimat itu membuat seluruh peserta rapat menahan napas. Pria itu melanjutkan. Selama beberapa bulan terakhir, pihak rumah sakit beberapa kali terlambat memenuhi kewajiban pembayaran. Arga mengangguk pelan. Kami sedang menyiapkan strategi pemulihan. Kami memahami. Namun keputusan bank harus tetap dijalankan. Pria itu menggeser sebuah dokumen ke arah Arga. Ini adalah pemberitahuan resmi. Rumah sakit diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan seluruh kewajiban. Jika tidak, proses penyitaan aset akan mulai dilakukan sesuai perjanjian. Ruangan mendadak terasa semakin dingin. Beberapa kepala divisi saling berpandangan dengan wajah pucat. Herman menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Arga membaca surat itu perlahan. Tidak ada sedikit pun peluang penundaan. Semua tertulis jelas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah menyerahkan dokumen, perwakilan bank kembali berbicara. Sebenarnya kami cukup terkejut. Arga mengangkat kepala. Terkejut karena apa? Rumah sakit ini selama bertahun-tahun selalu mampu keluar dari masalah. Bahkan beberapa kali kami mendengar ada penyelamat yang selalu muncul pada saat terakhir. Ruangan kembali hening. Arga mulai mengingat ucapan Herman mengenai donatur misterius. Ia mencoba bertanya, apakah pihak bank mengetahui siapa orang itu? Pria tersebut menggeleng. Tidak. Kami hanya mendengar cerita dari pihak yayasan. Konon, orang itu selalu datang ketika rumah sakit benar-benar berada di ujung kehancuran. Dan selalu menghilang tanpa meninggalkan nama. Ucapan itu membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Kisah tersebut terdengar seperti legenda. Namun ternyata semua orang lama di rumah sakit pernah mendengarnya. Hanya Arga yang belum mengetahui cerita itu. Pertemuan berakhir tanpa kabar baik. Mobil bank meninggalkan halaman rumah sakit. Semua pegawai berdiri dalam diam. Mereka tahu waktu mereka tinggal sedikit. Di ruang dokter, Nanda duduk memandangi daftar pasien. Beberapa nama diberi tanda merah. Mereka adalah pasien yang membutuhkan operasi dalam waktu dekat. Namun biaya operasional rumah sakit sudah mulai menipis. Seorang perawat masuk dengan wajah cemas. Dokter, pemasok obat menghubungi lagi. Mereka bilang kalau pembayaran belum dilakukan. Pengiriman obat berikutnya akan dihentikan. Nanda memejamkan mata beberapa detik. Ia mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika persediaan obat benar-benar habis. Pasien-pasienlah yang akan menerima dampaknya. Sementara itu, di pasar kecil, dagangan Bu Ratih kembali sepi. Meski demikian, ia tetap melayani setiap pembeli dengan senyum yang sama. Seorang pelanggan lama datang menghampiri. Bu, saya dengar ibu sudah tidak jualan di rumah sakit lagi. Bu Ratih mengangguk pelan. Iya. Sedih juga ya. Orang-orang di sana pasti kehilangan. Bu Ratih tersenyum tipis. Kadang kita harus mundur satu langkah. Supaya orang lain belajar melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Pelanggan itu tidak begitu memahami maksud ucapannya. Namun ia bisa merasakan ketenangan yang terpancar dari wajah perempuan tua itu. Tak lama kemudian, telepon Bu Ratih kembali berdering. Nomor kali ini berasal dari seseorang yang sudah lama tidak menghubunginya. Begitu melihat nama di layar, wajah Bu Ratih berubah serius. Ia menjauh dari gerobaknya sebelum mengangkat telepon. Assalamualaikum. Suara seorang pria tua terdengar dari seberang. Bu Ratih, saya baru mendapat kabar. Mereka akhirnya menerima surat dari bank. Bu Ratih memejamkan mata. Secepat itu? Iya. Sepertinya keadaan lebih buruk dari perkiraan kita. Bu Ratih menarik napas panjang. Belum waktunya. Pria itu kembali berbicara. Kalau kita terlambat, rumah sakit bisa jatuh ke tangan pihak lain. Saya tahu. Lalu kapan ibu akan bertindak? Bu Ratih terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah ke langit yang mulai mendung. Air hujan perlahan menetes dari ujung tenda gerobaknya. Aku masih ingin melihat. Apakah masih ada orang di sana yang benar-benar mengutamakan kemanusiaan? Setelah mengucapkan kalimat itu, Bu Ratih menutup telepon. Ia kembali melayani pembeli seolah tidak terjadi apa-apa.
Tidak seorang pun mengetahui bahwa percakapan singkat tadi berkaitan langsung dengan nasib rumah sakit Bina Sehat. Di sisi lain, Arga masih berada di ruang kerjanya. Ia akhirnya mengambil amplop tua yang sejak kemarin belum sempat dibuka. Dengan hati-hati ia membuka lipatan kertas yang mulai rapuh. Di dalamnya hanya terdapat selembar surat yang ditulis menggunakan tulisan tangan. Bagian atas surat itu tidak mencantumkan nama pengirim. Hanya ada satu kalimat. Jika surat ini telah dibuka, berarti rumah sakit yang kami bangun sedang kehilangan arah. Arga langsung membaca baris berikutnya. Namun sebelum sempat menyelesaikan isi surat itu, terdengar suara gaduh dari luar ruangan. Seorang pegawai berlari sambil berteriak panik. "Pak Direktur, di instalasi gawat darurat ada pasien anak. Kondisinya sangat kritis. Orang tuanya tidak memiliki biaya sedikit pun." Arga segera berdiri. Surat itu terjatuh kembali ke atas meja. Belum sempat ia mengetahui siapa penulisnya. Belum sempat pula ia membaca kalimat-kalimat berikutnya. Sementara di ruang gawat darurat, seorang anak laki-laki terbaring lemah. Ibunya menangis tanpa henti. Dan di balik kerumunan orang yang mulai memenuhi lorong rumah sakit, seseorang berdiri, dia mengenakan jas hujan coklat. Wajahnya tertutup kerudung yang basah oleh hujan. Orang itu memperhatikan keadaan dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa sosok tersebut adalah Bu Ratih. Suara tangis memenuhi lorong instalasi gawat darurat. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun terbaring lemah di atas tempat tidur pemeriksaan. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Sesekali tubuh kecilnya bergetar menahan rasa sakit. Di sampingnya, seorang perempuan muda menangis sambil menggenggam tangan putranya. "Bangun, Nak. Ibu di sini. Tolong jangan tinggalkan ibu." Dokter Nanda segera melakukan pemeriksaan bersama beberapa perawat. Wajahnya berubah serius. Ia menoleh kepada salah seorang perawat. "Siapkan ruang operasi." Perawat tampak ragu. "Dokter, ruang operasi siap. Tapi bagian administrasi belum memberikan persetujuan." Nanda menghela napas panjang. Ia tahu apa maksud ucapan itu. Biaya. Selalu biaya. Di luar ruangan, petugas administrasi sedang berusaha menjelaskan keadaan kepada ibu anak tersebut. "Bu, kami benar-benar ingin membantu. Tapi untuk tindakan operasi harus ada jaminan biaya." Perempuan itu langsung berlutut. "Saya mohon. Anak saya satu-satunya. Saya akan bekerja apa saja. Saya akan mencicil. Asalkan anak saya diselamatkan." Beberapa keluarga pasien yang menyaksikan kejadian itu mulai meneteskan air mata. Tidak sedikit yang mencoba mengumpulkan uang seadanya. Namun jumlahnya masih sangat jauh dari kebutuhan operasi. Saat itulah Arga datang bersama Herman. Melihat kerumunan di depan ruang gawat darurat, ia langsung bertanya, "Ada apa?" Dokter Nanda menghampiri. "Pasien anak. Harus segera dioperasi." Arga mengangguk. "Lalu?" Keluarganya tidak mampu. Arga terdiam beberapa detik. Ia memandang laporan keuangan yang masih berada di tangannya. Rumah sakit sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Persediaan dana darurat hampir habis. Jika setiap tindakan dilakukan tanpa perhitungan, rumah sakit bisa semakin cepat runtuh. Namun di hadapannya kini ada seorang anak yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Untuk pertama kalinya sejak menjadi direktur, Arga merasakan dilema yang begitu berat. Ia belum sempat mengambil keputusan ketika ibu anak itu kembali menangis. "Pak, saya mohon, selamatkan anak saya. Saya rela melakukan apa saja." Kalimat itu membuat seluruh lorong menjadi sunyi. Tak jauh dari kerumunan, seorang perempuan berkerudung coklat berdiri sambil memegang payung yang masih meneteskan air hujan. Tidak ada yang memperhatikannya. Bu Ratih hanya memandang ke arah anak kecil itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Perlahan ia mendekati Dokter Nanda. "Dokter." Nanda menoleh dan tampak terkejut. "Bu Ratih, ibu di sini?" Bu Ratih mengangguk. "Saya dengar ada anak yang butuh pertolongan." Dokter Nanda menarik napas panjang. "Iya, kondisinya sangat kritis." Bu Ratih melirik ke arah ibu anak tersebut. Tangis perempuan itu mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Seseorang yang pernah mengalami hal yang sama. Kenangan itu membuat dadanya terasa sesak. Tanpa banyak bicara, Bu Ratih membuka tas kain lusuh yang selalu dibawanya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam.
Kotak itu tampak sudah sangat tua. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sepasang gelang emas, serta sebuah cincin yang sudah mulai kusam. Dokter Nanda memandang benda-benda itu dengan bingung. Bu Ratih menyerahkannya. Tolong jual semua ini. Nanda terkejut. Bu, ini barang berharga ibu. Bu Ratih tersenyum tipis. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa seorang anak. Gunakan hasilnya untuk membantu biaya operasi. Dokter Nanda terdiam. Tangannya gemetar menerima kotak itu. Ibu yakin? Bu Ratih mengangguk pelan. Benda-benda itu hanya kenangan. Kalau masih bisa menyelamatkan orang, berarti kenangan itu belum selesai menjalankan tugasnya. Tanpa sadar, air mata Nanda mulai jatuh. Selama menjadi dokter, ia sudah bertemu banyak orang kaya. Namun sangat jarang melihat seseorang yang rela memberikan seluruh harta terakhirnya demi orang yang bahkan tidak dikenalnya. Nanda segera berlari menuju bagian administrasi. Ia meminta proses operasi segera dimulai. Sementara itu, Bu Ratih menghampiri ibu anak tersebut. Perempuan itu langsung memegang tangan Bu Ratih. Saya tidak kenal ibu, tapi mereka bilang ibu membantu kami. Bu Ratih mengusap kepala perempuan muda itu. Jangan pikirkan soal biaya. Temani anakmu. Itu yang paling penting. Perempuan itu menangis semakin keras. Ia memeluk Bu Ratih erat-erat. Beberapa keluarga pasien yang melihat pemandangan itu ikut menundukkan kepala. Di sudut lorong, Arga menyaksikan semua kejadian tersebut. Ia tidak mendengar seluruh percakapan. Namun ia melihat dengan jelas saat Bu Ratih menyerahkan kotak kecil kepada Dokter Nanda. Ia bertanya kepada Herman, "Itu perempuan yang kemarin?" Herman mengangguk. "Iya, Pak." Arga kembali memandang Bu Ratih. Untuk pertama kalinya muncul sedikit rasa penasaran di dalam dirinya. Mengapa seorang penjual gorengan yang hidup sederhana masih mampu membantu orang lain? Bahkan ketika dirinya sendiri tampak tidak memiliki banyak harta. Beberapa menit kemudian pintu ruang operasi tertutup. Lampu tanda operasi menyala. Semua orang hanya bisa menunggu. Bu Ratih duduk di bangku lorong sambil menggenggam tas kainnya yang kini terasa jauh lebih ringan. Tatapannya kosong. Seolah pikirannya sedang melayang jauh ke masa lalu. Tiba-tiba seorang petugas kebersihan tua menghampirinya. Pria itu telah bekerja di rumah sakit sejak bangunan ini pertama kali berdiri. Ia memandang Bu Ratih dengan mata berkaca-kaca. "Sudah lama sekali. Ibu akhirnya kembali masuk rumah sakit ini." Bu Ratih tersenyum kecil. "Masih ingat saya?" Petugas itu mengangguk pelan. "Bagaimana mungkin saya lupa? Dulu, setiap orang di rumah sakit ini mengenal ibu." Kalimat itu membuat Bu Ratih segera mengangkat telunjuk ke depan bibirnya. "Jangan. Belum saatnya." Petugas tua itu langsung terdiam. Ia mengangguk penuh pengertian. Namun tanpa mereka sadari, dari ujung lorong, Arga baru saja keluar dari ruang administrasi. Langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja mendengar potongan percakapan terakhir. Keningnya langsung berkerut. Setiap orang di rumah sakit ini mengenal ibu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia kembali memandang Bu Ratih yang duduk tenang di bangku lorong. Semakin lama ia memperhatikan perempuan tua itu, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang selama ini belum ia ketahui. Dan tepat ketika lampu ruang operasi akhirnya padam, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah sakit. Seorang pria tua turun dengan membawa koper kulit berwarna coklat. Begitu memasuki lobi, ia hanya mengucapkan satu kalimat kepada petugas resepsionis. "Saya ingin bertemu Bu Ratih." Kalimat itu membuat resepsionis membeku. Karena pria tua tersebut bukan orang sembarangan. Ia adalah pengacara senior yang selama puluhan tahun dikenal hanya menangani urusan para pemilik perusahaan besar. Hujan mulai reda ketika pintu utama rumah sakit kembali terbuka. Pria tua yang membawa koper kulit melangkah masuk dengan tenang. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Jas abu-abu yang dikenakannya terlihat sederhana, tetapi rapi. Wajahnya memancarkan wibawa yang membuat setiap orang yang melihatnya spontan memberi jalan. Petugas resepsionis segera berdiri. "Selamat siang, Pak." Pria itu mengangguk pelan. "Saya ingin bertemu Bu Ratih." Resepsionis tampak kebingungan. "Maaf, Bapak keluarga pasien?" "Bukan." "Pegawai?" "Bukan." "Lalu?" "Saya hanya ingin bertemu Bu Ratih." Petugas itu semakin bingung. Nama perempuan penjual gorengan itu terasa begitu asing jika diucapkan oleh seorang pengacara ternama.
Ia segera menghubungi bagian keamanan. Tak lama kemudian Siska datang. Begitu melihat pria tersebut, wajahnya berubah. "Pak Hendra." Pria tua itu tersenyum tipis. "Halo, Bu Siska." Siska mengenal Hendra karena beberapa kali pernah melihatnya menghadiri rapat yayasan bertahun-tahun lalu. Namun sudah sangat lama pria itu tidak pernah muncul. "Bapak mencari siapa?" "Bu Ratih." Siska terdiam. "Ibu sedang berada di ruang gawat darurat. Kalau begitu tolong antarkan saya." Mereka berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, beberapa pegawai memperhatikan mereka dengan rasa penasaran. Mengapa seorang pengacara besar datang hanya untuk menemui seorang penjual gorengan? Sesampainya di lorong ruang operasi, Hendra langsung melihat Bu Ratih yang sedang duduk sendirian. Perempuan itu masih menggenggam tas kain lusuhnya. Tatapannya tetap mengarah ke pintu ruang operasi. Hendra menghentikan langkah. Ia tersenyum hangat. "Bu Ratih." Bu Ratih menoleh. Begitu melihat pria tua itu, ia langsung berdiri. "Pak Hendra." Mereka saling berjabat tangan. Tidak ada pelukan. Tidak ada sambutan berlebihan. Namun dari cara mereka saling memandang, terlihat jelas bahwa hubungan keduanya bukan hubungan biasa. "Sudah lama kita tidak bertemu." Bu Ratih mengangguk pelan. "Hampir 2 tahun. Saya sengaja datang." "Saya tahu." Hendra menatap wajah Bu Ratih beberapa detik. Ibu terlihat semakin kurus. Bu Ratih tertawa kecil. Usia memang tidak bisa diajak berunding. Di belakang mereka, Siska memperhatikan dengan penuh tanda tanya. Ia belum pernah melihat Bu Ratih berbicara begitu akrab dengan seseorang yang tampak sangat terpandang. Hendra lalu menatap tas kain yang dibawa Bu Ratih. "Saya mendengar Ibu kembali membantu pasien." Bu Ratih menghela napas. "Anaknya masih kecil. Saya tidak tega." Ibu memberikan perhiasan terakhir. "Benda itu memang sudah waktunya dipakai. Tidak ada gunanya disimpan." Hendra tampak menahan haru. "Ibu selalu seperti ini. Padahal saya sudah berkali-kali meminta ibu hidup lebih nyaman." Bu Ratih tersenyum. Nyaman itu bukan soal rumah besar. Bukan juga soal kendaraan mewah. Yang membuat hati tenang adalah ketika masih bisa membantu orang lain. Kalimat itu membuat Hendra mengangguk perlahan. Sementara itu, dari ujung lorong, Arga baru saja keluar dari ruang rapat kecil bersama Herman. Langkahnya terhenti ketika melihat Hendra. Ia langsung mengenali wajah pria tersebut. Bukankah itu pengacara yang beberapa kali menangani proses hukum perusahaan-perusahaan besar? Arga segera menghampiri. "Selamat siang, Pak." Hendra menoleh. "Selamat siang. Saya Arga, Direktur Rumah Sakit." Hendra menjabat tangannya dengan sopan. "Senang bertemu." Arga melirik ke arah Bu Ratih. "Bapak kenal dengan beliau?" Hendra menjawab singkat. "Sudah sangat lama." "Saudara?" "Bukan." "Keluarga?" "Bukan." "Lalu?" "Saya hanya orang yang dipercaya." Jawaban itu justru membuat rasa penasaran Arga semakin besar. Dipercaya? Dipercaya untuk apa? Belum sempat Arga bertanya lagi, Hendra mengubah pembicaraan. "Saya mendengar keadaan rumah sakit sedang sulit." Arga mengangguk. "Kami sedang berusaha memperbaikinya." "Saya harap begitu." Nada suara Hendra terdengar tenang. Namun entah mengapa, Arga merasa seperti sedang diuji. Beberapa detik kemudian, pintu ruang operasi terbuka. Dokter Nanda keluar sambil melepas masker. Semua orang langsung berdiri. Ibu anak itu berlari menghampiri. "Dokter, bagaimana anak saya?" Nanda tersenyum lega. "Operasinya berjalan baik. Keadaannya sudah lebih stabil." Perempuan itu langsung menangis bahagia. Ia memeluk Dokter Nanda berkali-kali. Lorong yang sejak tadi dipenuhi kecemasan berubah menjadi penuh rasa syukur. Bu Ratih menundukkan kepala. "Alhamdulillah. Terima kasih, Allah." Melihat senyum Bu Ratih, Hendra ikut tersenyum. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang perawat berlari tergesa-gesa menuju Dokter Nanda. "Dokter, ada masalah." "Apalagi?" Bagian farmasi baru saja memberi kabar. Persediaan beberapa obat penting tinggal untuk 2 hari. Wajah Nanda langsung berubah. "Apa?" Pemasok menolak mengirim obat sebelum tagihan lama dibayar. Kalimat itu terdengar jelas oleh Arga. Dadanya terasa semakin sesak.
Masalah demi masalah datang tanpa memberi waktu untuk bernapas. Di saat semua orang mulai membicarakan krisis obat, Hendra membuka koper kulit yang sejak tadi dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna hijau tua. Map itu tampak sangat tua. Di sudut kanan atas terdapat lambang yayasan rumah sakit yang sudah tidak lagi digunakan. Hendra memandang Bu Ratih. "Saya membawa dokumen yang ibu titipkan." Bu Ratih menggeleng pelan. "Belum. Masih terlalu cepat. Ibu yakin?" "Saya ingin melihat sedikit lagi." "Hanya sedikit." Hendra menarik napas panjang. "Baik." Ia kembali memasukkan map itu ke dalam koper. Namun tanpa mereka sadari, Arga memperhatikan semua gerakan tersebut dari kejauhan. Ia tidak dapat melihat isi map. Tetapi ia sempat membaca satu kalimat yang tercetak di sampulnya sebelum koper ditutup. "Dokumen kepemilikan saham." Jantung Arga seakan berhenti berdetak sesaat. Kepemilikan saham. Mengapa seorang pengacara membawa dokumen saham lalu menanyakan persetujuan seorang penjual gorengan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sementara Bu Ratih kembali duduk dengan tenang, seolah map tua itu tidak memiliki arti apapun. Padahal di dalam koper tersebut tersimpan rahasia yang mampu mengubah nasib rumah sakit Bina Sehat, sekaligus menghancurkan semua prasangka yang selama ini ditujukan kepada dirinya. Keesokan harinya suasana rumah sakit Bina Sehat masih dipenuhi kecemasan. Kabar mengenai persediaan obat yang semakin menipis mulai terdengar hingga ke para pegawai paling baru. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras. Namun semua orang mengetahui bahwa keadaan rumah sakit sedang jauh dari baik. Arga datang lebih pagi dari biasanya. Ia hampir tidak tidur semalaman. Bayangan tentang map bertuliskan dokumen kepemilikan saham terus memenuhi pikirannya. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin besar rasa penasarannya. Siapa sebenarnya Bu Ratih? Mengapa seorang pengacara senior begitu menghormatinya? Dan mengapa ada dokumen kepemilikan saham yang berkaitan dengan perempuan sederhana itu? Sesampainya di ruang kerja, Arga langsung memanggil Herman. "Herman?" "Ya, Pak. Saya ingin semua dokumen lama yayasan, termasuk daftar pemegang saham pertama." Herman tampak terkejut. "Dokumen yang sangat lama, Pak." "Saya tahu. Ambil semuanya." "Baik." Beberapa menit kemudian Herman turun menuju ruang arsip di lantai bawah tanah. Ruangan itu sudah jarang dibuka. Lemari-lemari besi memenuhi seluruh sisi dinding. Berkas lama tersusun rapi, meski sebagian sudah menguning dimakan usia. Saat Herman sedang mencari map yang dimaksud, seorang petugas arsip tua menghampirinya. Namanya Pak Darto. Ia telah bekerja sejak rumah sakit itu masih berupa bangunan sederhana. "Mencari apa, Pak Herman?" "Daftar pemegang saham pertama." Pak Darto menghela napas pelan. "Sebagian dokumen masih ada. Sebagian lagi dipindahkan." "Kemana?" "Atas perintah yayasan." "Sudah lama sekali." Herman mulai merasa heran. Kenapa harus dipindahkan? Pak Darto hanya menggeleng. "Saya hanya menjalankan tugas." Tak lama kemudian Herman kembali ke ruang direktur membawa beberapa map tua. Arga segera membukanya. Halaman demi halaman diperiksa dengan teliti. Nama para pendiri rumah sakit mulai terlihat. Dokter, pengusaha, tokoh masyarakat. Namun ada satu halaman yang membuat Arga berhenti membaca. Di bagian daftar pemegang saham terbesar, satu nama tertutup tinta hitam. Seolah sengaja dihapus. Arga mengangkat kepalanya. Kenapa nama ini ditutup? Herman ikut melihat. "Saya juga tidak tahu. Sejak pertama kali saya melihat arsip itu. Sudah seperti ini?" Arga mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia mengambil kaca pembesar. Namun tinta hitam itu terlalu tebal. Nama tersebut tidak dapat dibaca sama sekali. Sementara itu, di luar rumah sakit, Bu Ratih kembali datang. Bukan untuk berjualan. Ia hanya membawa sebuah kotak makanan berisi bubur hangat. Ia memberikannya kepada ibu dari anak yang baru selesai menjalani operasi. Anaknya sudah mulai makan. "Ini bubur yang lembut. Semoga cocok." Perempuan itu langsung memeluk Bu Ratih. "Saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan ibu." Bu Ratih tersenyum. "Tidak perlu membalas. Kalau nanti ada orang lain yang membutuhkan, tolong bantu semampunya. Itu sudah lebih dari cukup." Tak jauh dari sana, Dokter Nanda memperhatikan semuanya. Semakin hari ia semakin yakin.
Bu Rati bukan perempuan biasa. Bukan karena hartanya, melainkan karena cara semua orang lama di rumah sakit memandangnya. Petugas kebersihan selalu menyapanya dengan hormat. Beberapa perawat senior tersenyum penuh rasa haru ketika melihatnya. Bahkan Pak Darto yang terkenal pendiam selalu berdiri setiap kali Bu Ratih lewat. Semua itu terasa aneh. Siang harinya, Nanda melihat sesuatu yang semakin membuatnya penasaran. Bu Ratih tidak langsung pulang. Ia justru berjalan menuju lorong tua yang mengarah ke ruang arsip bawah tanah. Lorong itu hampir tidak pernah dilewati siapapun. Nanda mengikuti dari kejauhan. Bu Ratih berhenti di depan sebuah pintu kayu tua. Pintu itu selalu terkunci. Di atasnya terdapat papan kecil bertuliskan Arsip Yayasan. Bu Ratih mengusap perlahan gagang pintu itu. Tatapannya berubah sendu, seolah pintu tersebut menyimpan ribuan kenangan. Beberapa detik kemudian Pak Darto datang. Begitu melihat Bu Ratih, ia langsung tersenyum. "Ibu datang lagi?" Bu Ratih mengangguk. Hanya ingin melihat. Pak Darto mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya. "Ibu masih ingat ruangan ini?" "Tentu. Bagaimana mungkin saya lupa?" Pintu kayu tua itu perlahan terbuka. Bu Ratih masuk seorang diri. Pak Darto menutup kembali pintunya. Dokter Nanda yang melihat dari kejauhan benar-benar kebingungan. Mengapa seorang penjual gorengan bisa memiliki akses ke ruang arsip yang bahkan tidak dapat dimasuki sembarang pegawai? Rasa penasaran itu akhirnya membuat Nanda mendekati Pak Darto. "Pak." Pak Darto menoleh. "Iya, dokter. Maaf. Boleh saya bertanya?" "Tentu. Siapa sebenarnya Bu Ratih?" Wajah Pak Darto langsung berubah. Ia terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah ke pintu arsip yang masih tertutup rapat. "Lupakan pertanyaan itu, dokter. Belum waktunya." Nanda semakin penasaran. Tapi semua orang lama seperti mengenalnya. Pak Darto tersenyum tipis. "Karena kami memang mengenalnya. Sejak rumah sakit ini masih berupa bangunan kecil." Kalimat itu membuat jantung Nanda berdegup lebih cepat. Sebenarnya beliau? Belum sempat Pak Darto melanjutkan ucapannya. Suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Arga datang bersama Herman. Pak Darto langsung menghentikan pembicaraan. Beberapa detik kemudian pintu ruang arsip kembali terbuka. Bu Ratih keluar sambil membawa sebuah map tipis berwarna coklat. Ia segera memasukkannya ke dalam tas kain lusuh miliknya. Arga memperhatikan gerakan itu tanpa berkedip. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini berbeda. Arga tidak lagi memandang Bu Ratih sebagai seorang penjual gorengan, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan jawaban atas semua teka-teki yang selama beberapa hari terakhir menghantuinya. Namun sebelum Arga sempat mengajaknya berbicara, ponselnya berdering keras. Ia segera mengangkat telepon. Wajahnya yang semula tenang mendadak berubah pucat. "Apa? Investor utama membatalkan seluruh kerjasama?" "Tidak mungkin." Suara di seberang terdengar tegas. "Surat pembatalannya sudah dikirim. Sore ini juga." Telepon terputus. Arga menurunkan ponselnya perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia sadar. Tanpa investor itu, rumah sakit Bina Sehat kehilangan harapan terakhir untuk bertahan. Sementara beberapa meter di depannya, Bu Ratih hanya memandang gedung rumah sakit dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Seolah ia sudah mengetahui kabar itu bahkan sebelum telepon tersebut berdering. Suasana ruang direktur berubah sunyi setelah kabar pembatalan kerjasama dari investor utama diterima. Arga masih berdiri di dekat jendela. Surat elektronik dari investor terpampang di layar komputernya. Tidak ada kalimat yang berbelit. Keputusan mereka sudah bulat. Seluruh investasi dihentikan. Semua rencana pengembangan rumah sakit dibatalkan. Arga memijat pelipisnya. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, rumah sakit kehilangan harapan terbesar untuk keluar dari krisis. Ia segera memanggil Herman. "Hubungi mereka. Katakan saya ingin bertemu." Herman menggeleng pelan. "Saya sudah mencoba, Pak. Mereka menolak. Katanya keputusan sudah final." Arga mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia benar-benar merasa kehilangan kendali. Di luar ruang direktur, para pegawai mulai mendengar kabar tersebut. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Beberapa perawat saling berbisik. Kalau investor benar-benar mundur, apa rumah sakit akan tutup? Seorang petugas administrasi menundukkan kepala. "Saya dengar gaji bulan depan juga belum tentu bisa dibayar."
Percakapan itu membuat suasana semakin muram. Di ruang farmasi, stok obat mulai dihitung ulang. Kotak-kotak obat yang biasanya memenuhi rak kini tampak semakin sedikit. Petugas farmasi menempelkan daftar obat yang hampir habis. Dokter Nanda memandang daftar itu dengan hati yang semakin berat. Ia tahu beberapa pasien tidak bisa menunggu lebih lama. Namun tanpa obat, semua usaha mereka akan sia-sia. Siang harinya, Bu Ratih kembali datang ke rumah sakit. Bukan membawa gerobak. Ia hanya membawa beberapa kotak makanan. Seperti biasa, ia membagikannya kepada keluarga pasien yang belum sempat makan. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa perempuan sederhana itu juga sedang memperhatikan keadaan rumah sakit dengan sangat teliti. Tatapannya berpindah dari ruang pendaftaran, lorong rawat inap, hingga halaman belakang. Seolah ia sedang memastikan sesuatu. Pak Darto menghampirinya. "Ibu." Keadaannya semakin berat. Bu Ratih mengangguk pelan. "Saya tahu. Mereka tidak akan bertahan lama." Pak Darto menundukkan kepala. "Apakah waktunya sudah dekat?" Bu Ratih belum menjawab. Tatapannya justru tertuju pada bangunan lama yang masih berdiri di sisi timur rumah sakit. Bangunan itu kini sudah tidak digunakan. Catnya mulai mengelupas. Jendelanya tampak kusam. Namun bagi Bu Ratih, bangunan itu menyimpan begitu banyak kenangan. Perlahan ia berjalan ke arah bangunan tersebut. Dokter Nanda yang kembali melihatnya memutuskan mengikuti dari kejauhan. Bangunan lama itu dahulu adalah gedung pertama Rumah Sakit Bina Sehat. Kini hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat yang sudah tidak terpakai. Bu Ratih berhenti di depan sebuah dinding yang dipenuhi foto-foto lama. Sebagian foto mulai memudar. Namun wajah orang-orang di dalamnya masih terlihat jelas. Ia mengusap salah satu bingkai dengan ujung jarinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu hari yang sangat membahagiakan. Suara lirih itu hampir tidak terdengar. Dokter Nanda yang berdiri beberapa meter di belakang mulai memperhatikan foto tersebut. Di dalam foto tampak beberapa orang berdiri di depan bangunan rumah sakit yang masih sederhana. Para dokter, perawat, tokoh masyarakat, dan beberapa orang yang tampaknya menjadi pendiri rumah sakit. Nanda mencoba melihat lebih dekat. Tiba-tiba ia membeku. Di sudut foto itu, berdiri seorang perempuan muda dengan senyum yang sangat lembut. Meski wajahnya masih jauh lebih muda, Nanda langsung mengenalinya. Perempuan itu adalah Bu Ratih. Napas Nanda tertahan. Ia berkedip beberapa kali untuk memastikan dirinya tidak salah melihat. Tidak, ia tidak salah. Wajah itu memang Bu Ratih. Bedanya hanya usia. Jantung Nanda berdegup semakin cepat. Bagaimana mungkin? Seorang penjual gorengan berada di foto pendirian rumah sakit. Belum sempat ia mendekat, Bu Ratih perlahan membalikan bingkai foto tersebut. Di bagian belakang bingkai terdapat tulisan tangan yang mulai memudar. Rumah sakit ini dibangun untuk semua orang tanpa memandang harta. Bu Ratih tersenyum haru. Air matanya akhirnya jatuh. Ia mengusap tulisan itu perlahan. Seolah sedang menyentuh kenangan yang tak pernah hilang dari hatinya. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Pak Hendra datang menghampiri. "Ibu, saya sudah mendapat kabar. Investor benar-benar mundur." Bu Ratih mengangguk. "Iya?" Pak Hendra membuka koper kecil yang dibawanya. Dewan yayasan mulai bertanya. Mereka ingin tahu kapan ibu akan mengambil keputusan. Bu Ratih kembali menggeleng. "Belum." Pak Hendra tampak bingung. "Ibu masih menunggu apa?" Bu Ratih memandang ke arah bangunan utama rumah sakit. "Saya masih ingin melihat. Apakah pemimpin baru itu mampu berubah? Kalau hanya rumah sakit yang diselamatkan, itu mudah. Yang sulit adalah menyelamatkan hati orang-orang di dalamnya." Pak Hendra terdiam. Ia memahami maksud ucapan tersebut. Bu Ratih tidak sedang menguji kemampuan Arga mengelola keuangan. Ia sedang melihat apakah Arga mampu belajar menjadi pemimpin yang mengutamakan manusia. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Arga baru saja memasuki bangunan lama dari pintu belakang. Ia sedang mencari dokumen lama yang menurut Herman mungkin masih tersimpan di sana. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara Bu Ratih. Ia tidak dapat melihat mereka dengan jelas karena terhalang lemari arsip tua. Namun beberapa kalimat berhasil masuk ke telinganya. "Rumah sakit ini harus diselamatkan. Belum waktunya. Masih ada yang harus berubah." Arga mengernyit. Semakin banyak potongan teka-teki yang ia dengar. Namun semuanya belum mampu membentuk jawaban. Saat Bu Ratih dan Pak Hendra meninggalkan bangunan tua itu,
Arga segera menghampiri dinding tempat foto lama tergantung. Matanya langsung tertuju pada foto pendirian rumah sakit. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia melihat seorang perempuan muda yang wajahnya sangat mirip dengan Bu Ratih. Di bawah foto itu terdapat daftar nama orang-orang yang hadir pada hari peresmian. Namun tepat di bagian nama perempuan tersebut, tinta hitam menutupi seluruh tulisan. Seseorang dengan sengaja menghapus identitasnya. Arga memandangi foto itu tanpa berkedip. Perasaannya mengatakan bahwa perempuan muda dalam foto tersebut adalah kunci dari seluruh misteri yang selama ini mengelilingi rumah sakit Bina Sehat. Dan kini ia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengetahui siapa sebenarnya Bu Ratih. Pagi itu udara terasa begitu berat. Tidak ada lagi senyum di wajah para pegawai rumah sakit Bina Sehat. Bahkan suara langkah kaki di lorong terdengar lebih pelan dari biasanya. Semua orang seakan sedang menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Tepat pukul 8 pagi, 3 mobil memasuki halaman rumah sakit. 1 mobil milik bank. 2 mobil lainnya membawa tim penilai aset. Beberapa pria dan perempuan berpakaian resmi turun sambil membawa map tebal dan alat dokumentasi. Begitu melihat rombongan itu, Herman langsung memucat. "Pak Direktur." Mereka datang. Arga yang sedang berdiri di depan ruang administrasi segera menoleh. Ia mengembuskan napas panjang. "Mari kita hadapi." Meski berusaha terlihat tenang, jantungnya berdegup jauh lebih cepat daripada biasanya. Di ruang rapat utama, perwakilan bank membuka pembicaraan. "Pak Arga, kami datang untuk melakukan penilaian aset sesuai prosedur." Arga mengangguk. "Saya mengerti. Kami masih memiliki waktu. Kami hanya menjalankan tahapan administrasi." Kalimat itu terdengar sopan. Namun semua orang memahami maknanya. Rumah sakit sudah berada sangat dekat dengan proses penyitaan. Tim penilai mulai berkeliling. Mereka memeriksa ruang rawat inap, instalasi laboratorium, gedung administrasi, ruang operasi, hingga bangunan lama di sisi timur. Setiap ruangan difoto, setiap aset dicatat. Beberapa pegawai hanya mampu melihat dengan mata berkaca-kaca. Rumah sakit yang mereka bangun bersama selama puluhan tahun kini diperlakukan seperti barang yang siap dipindah tangankan. Di lorong rawat inap, Dr. Nanda sedang memeriksa pasien ketika seorang perawat datang tergesa-gesa. "Dokter." Pasien mulai bertanya. Mereka mendengar kabar rumah sakit akan tutup. Nanda memejamkan mata sejenak. "Tenangkan mereka. Jangan biarkan kepanikan menyebar." Namun berita buruk lebih cepat daripada penjelasan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir seluruh keluarga pasien mengetahui kabar tersebut. Seorang bapak tua menghampiri meja informasi. "Kalau rumah sakit tutup, istri saya harus dibawa kemana?" Petugas administrasi tidak mampu menjawab. Di sudut lain, seorang ibu memeluk anaknya yang masih menjalani pengobatan. Tangis mulai terdengar di beberapa ruangan. Melihat keadaan itu, hati Arga terasa semakin berat. Ia baru menyadari bahwa sebuah rumah sakit bukan sekadar bangunan. Tempat itu adalah harapan bagi begitu banyak keluarga. Sementara itu, di luar gerbang rumah sakit, Bu Ratih berdiri memandangi keramaian. Ia melihat mobil-mobil bank, melihat para petugas yang keluar masuk membawa dokumen. Tatapannya berubah sendu. Pak Hendra datang menghampiri. "Ibu, mereka sudah mulai menilai aset." Bu Ratih mengangguk perlahan. "Saya melihatnya. Kalau terus seperti ini, dalam beberapa minggu semuanya akan selesai." Bu Ratih menarik napas panjang. "Saya tahu." Pak Hendra membuka koper kecilnya. Map hijau tua masih berada di dalamnya. "Ibu, saya mohon, jangan menunggu terlalu lama. Kalau rumah sakit berpindah tangan, semua yang dulu dibangun akan hilang." Bu Ratih tidak langsung menjawab. Ia justru memandang ke arah pintu utama rumah sakit. Di sana Arga sedang membantu seorang pasien lanjut usia turun dari kursi roda karena petugas sedang sibuk melayani keluarga pasien lain. Pemandangan itu membuat Bu Ratih terdiam. Pak Hendra memperhatikan arah pandangan Bu Ratih. "Ibu melihat apa?" Bu Ratih tersenyum tipis. "Mungkin dia mulai belajar." Pak Hendra ikut melihat Arga dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai direktur, Arga tidak lagi memikirkan citra rumah sakit. Ia justru sibuk membantu pasien satu persatu. Ia bahkan ikut mendorong kursi roda menuju ruang pemeriksaan. Beberapa pegawai memperhatikan perubahan sikap itu. Siska menghampiri Herman. "Pak,
Saya merasa Pak Direktur berbeda. Herman mengangguk. Krisis memang sering mengubah seseorang. Di ruang administrasi, Arga memanggil seluruh kepala divisi. Suasana rapat terasa jauh lebih sunyi dibanding sebelumnya. Arga berdiri di depan mereka. Saya ingin meminta maaf. Semua orang saling berpandangan. Kalimat itu benar-benar tidak mereka duga. Saya datang ke sini dengan terlalu banyak melihat angka. Saya lupa. Di balik setiap angka, ada manusia. Ruangan tetap hening. Arga melanjutkan. Saya tidak tahu apakah rumah sakit ini masih bisa diselamatkan. Tapi selama saya masih menjadi direktur, saya akan berjuang bersama kalian. Beberapa pegawai mulai menundukkan kepala. Dokter Nanda memandang Arga dengan tatapan berbeda. Mungkin Bu Rati benar. Seseorang memang bisa berubah. Namun rapat itu belum selesai ketika Herman berlari masuk sambil membawa surat baru. Wajahnya pucat. Pak Direktur, ini baru datang. Arga menerima surat tersebut. Ia membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin tegang. Dokter Nanda bertanya pelan. Ada apa? Arga mengangkat kepalanya. Perusahaan pemasok oksigen. Mereka menghentikan pengiriman mulai besok. Ruangan seketika membeku. Semua orang tahu apa arti kabar itu. Tanpa pasokan oksigen, rumah sakit tidak akan mampu melayani banyak pasien. Bahkan beberapa pasien yang sedang dirawat bisa berada dalam bahaya. Di luar gedung, Bu Ratih yang sedang berjalan menuju gerbang tiba-tiba berhenti. Seolah ia dapat merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah bangunan rumah sakit. Tatapannya dipenuhi kesedihan. Perlahan ia mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna emas dari dalam tas kainnya. Kunci itu sudah tampak sangat tua. Ia menggenggamnya erat, lalu berbisik pelan. Sepertinya, waktunya semakin dekat. Beberapa meter di belakang Bu Ratih, seseorang sedang memperhatikannya tanpa berkedip. Orang itu adalah Arga. Ia baru saja keluar dari gedung setelah rapat berakhir. Tatapannya langsung tertuju pada kunci tua di tangan Bu Ratih. Entah mengapa, kunci itu terlihat sangat dikenalnya. Beberapa saat kemudian ia teringat sesuatu. Di ruang arsip yayasan, ia pernah melihat lubang kunci dengan bentuk yang persis sama. Jantung Arga kembali berdegup kencang. Semakin banyak potongan rahasia yang muncul di hadapannya. Dan semuanya selalu mengarah kepada satu orang. Bu Ratih. Malam itu Arga hampir tidak bisa memejamkan mata. Bayangan tentang Bu Ratih terus memenuhi pikirannya. Foto lama di gedung tua. Dokumen kepemilikan saham. Pengacara senior yang begitu menghormatinya. Hingga kunci emas tua yang terlihat persis seperti kunci ruang arsip yayasan. Semua potongan itu seperti sebuah teka-teki. Namun belum ada jawaban yang benar-benar utuh. Keesokan paginya Arga mengambil sebuah keputusan. Ia harus berbicara langsung dengan Bu Ratih. Bukan lagi sebagai direktur, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengetahui kebenaran. Ia memanggil Siska. Bu Ratih biasanya berjualan di mana sekarang? Siska menjawab pelan. Di pasar kecil sebelah utara kota, Pak. Tolong antar saya. Siska tampak terkejut. Sekarang? Iya. Kurang dari 30 menit kemudian mobil dinas rumah sakit berhenti di depan pasar. Arga turun tanpa membawa pengawal. Ia berjalan menyusuri lorong sempit hingga akhirnya melihat gerobak sederhana yang sudah dikenalnya. Bu Ratih sedang menggoreng tempe. Asap tipis mengepul di udara. Beberapa pelanggan sedang mengantre. Melihat Arga datang, mereka saling berpandangan. Tidak ada yang menyangka direktur rumah sakit mau datang ke tempat sederhana seperti itu. Bu Ratih mengangkat wajahnya. Tatapannya tenang. Silakan. Mau beli gorengan? Arga tersenyum tipis. Boleh. 1 bungkus. Bu Ratih membungkus beberapa gorengan yang baru matang. 10.000. Arga menyerahkan uang. Ia menerima bungkusan itu. Namun ia tidak langsung pergi. Saya ingin berbicara. Bu Ratih tetap tersenyum. Tentang apa? Tentang rumah sakit. Tentang ibu. Beberapa pelanggan mulai saling memandang. Bu Ratih lalu menoleh kepada mereka. Maaf. Tunggu sebentar. Setelah pembeli terakhir selesai dilayani, Bu Ratih duduk di bangku kayu kecil di samping gerobaknya. Arga ikut duduk. Untuk pertama kalinya mereka berbicara tanpa ada keributan. Tanpa ada orang yang diusir. Tanpa emosi. Arga memulai lebih dulu. Saya ingin meminta maaf. Bu Ratih tidak terkejut.
Ia hanya mendengarkan. Saya sudah menghakimi ibu hanya karena penampilan. Saya tidak pernah bertanya siapa ibu. Tidak pernah mencoba memahami. Bu Ratih tersenyum lembut. Setiap orang pernah salah. Yang penting mau memperbaikinya. Kalimat itu membuat Arga sedikit lega. Namun ia datang bukan hanya untuk meminta maaf. Ibu, saya ingin meminta bantuan. Bu Ratih mengangkat kepala. Bantuan? Rumah sakit sedang berada di ujung kehancuran. Saya mendengar. Saya tahu ibu memiliki hubungan dengan rumah sakit. Hubungan yang belum saya mengerti. Kalau memang ibu bisa membantu, saya mohon, tolong selamatkan rumah sakit itu. Bu Ratih memandang wajah Arga cukup lama. Tatapannya begitu tenang. Hingga akhirnya ia menggeleng perlahan. Maaf, saya tidak bisa. Arga terdiam. Saya sungguh berharap ibu bersedia. Bu Ratih kembali menggeleng. Belum. Jawaban singkat itu membuat Arga semakin bingung. Kenapa? Ibu masih menunggu apa? Bu Ratih menatap gerobaknya. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan. Kalau rumah sakit hanya diselamatkan dengan uang, itu mudah. Tapi kalau hati orang-orang di dalamnya belum berubah, masalah yang sama akan terulang lagi. Arga menundukkan kepala. Ia mulai memahami maksud perempuan tua itu. Namun ia tetap tidak mengetahui siapa sebenarnya Bu Ratih. Ia mencoba bertanya sekali lagi. Ibu, siapa sebenarnya ibu? Bu Ratih hanya tersenyum. Seorang penjual gorengan. Arga menggeleng. Bukan. Saya tahu ada sesuatu yang belum saya ketahui. Bu Ratih berdiri. Ia mulai merapikan gerobaknya. Kalau waktunya tiba, kamu akan tahu. Arga ikut berdiri. Ibu, saya benar-benar membutuhkan pertolongan. Bu Ratih menatap matanya. Tatapan itu penuh ketenangan, namun juga penuh ketegasan. Sebelum meminta rumah sakit diselamatkan, coba selamatkan dulu harapan orang-orang yang ada di dalamnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bu Ratih kembali melayani pembeli lain. Percakapan mereka seolah telah selesai. Arga berdiri beberapa saat. Ia sadar, hari ini ia pulang tanpa jawaban. Namun anehnya, ia tidak merasa kecewa. Justru ia merasa telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, ponselnya berdering. Herman menghubungi dengan suara panik. Pak Direktur. Komisaris datang mendadak. Mereka sedang menunggu Bapak. Ada apa? Mereka membawa surat. Katanya kalau sampai 3 hari ke depan tidak ada dana segar, mereka akan mengadakan rapat luar biasa untuk mengganti direktur. Arga menutup telepon perlahan. Senyumnya menghilang. Masalah baru kembali datang. Sesampainya di rumah sakit, seluruh komisaris telah duduk di ruang rapat. Wajah mereka serius. Salah seorang komisaris membuka pembicaraan. Pak Arga, kami menghargai usaha Anda, tapi keadaan sudah terlalu buruk. 3 hari, itu batas terakhir. Kalau tidak ada solusi, kami akan mengambil langkah penyelamatan sesuai aturan yayasan. Arga memahami maksud kalimat itu. Ia bisa kehilangan jabatannya. Namun yang lebih ia khawatirkan adalah nasib rumah sakit. Rapat berakhir tanpa satupun keputusan yang memberi harapan. Sementara itu, di rumah sederhananya, Bu Ratih baru saja selesai menutup gerobak. Ia masuk ke dalam kamar kecil yang hanya diterangi lampu redup. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari kayu tua. Perlahan ia membuka lemari tersebut. Di dalamnya tersimpan sebuah kotak besi yang sudah mulai berkarat. Bu Ratih mengambil kunci emas dari dalam tas kainnya. Tangannya sedikit gemetar ketika memasukkan kunci ke lubang kotak. Klik. Kotak itu terbuka. Di dalamnya tersimpan puluhan dokumen lama, sertifikat, surat kepemilikan, dan beberapa lembar saham yang masih terbungkus rapi. Di atas seluruh dokumen itu terdapat sebuah foto lama. Foto seorang dokter yang sedang tersenyum mengenakan jas putih. Bu Ratih mengusap foto itu perlahan. Air matanya kembali jatuh. Dengan suara lirih ia berbisik. Mas, sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di bawah foto itu terselip sebuah surat yang belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Pada bagian depannya tertulis sebuah kalimat. Dibuka hanya ketika rumah sakit benar-benar kehilangan harapan. Malam semakin larut. Rumah kecil Bu Ratih begitu sunyi.
Hanya suara hujan yang menetes di atas genting menemani kesendiriannya. Lampu ruang tamu yang redup menerangi kotak besi tua yang masih terbuka di atas meja. Di dalam kotak itu tersimpan begitu banyak kenangan. Sertifikat, dokumen lama, lembar saham, dan sebuah surat yang selama bertahun-tahun tidak pernah berani ia buka. Bu Ratih mengusap perlahan permukaan amplop yang mulai menguning. Tangannya sedikit gemetar. Matanya berkaca-kaca. Mas, hari yang kau bicarakan sepertinya sudah tiba. Perlahan ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat 2 lembar surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Begitu membaca baris pertama, air mata Bu Ratih langsung mengalir. Suara almarhum suaminya seolah kembali terdengar di dalam hatinya. Ratih, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak lagi berada di sampingmu. Jangan menangisi kepergianku terlalu lama. Yang lebih penting adalah menjaga rumah sakit yang kita bangun bersama. Rumah sakit itu bukan milik keluarga kita. Bukan juga milik para pemegang saham. Rumah sakit itu adalah milik setiap orang yang datang membawa harapan. Bu Ratih memejamkan mata. Kenangan puluhan tahun lalu kembali memenuhi pikirannya. Saat itu rumah sakit Bina Sehat masih berupa bangunan kecil. Suaminya, Dr. Surya, bersama beberapa dokter muda lain mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Mereka bahkan pernah menjual kendaraan pribadi demi membeli alat kesehatan pertama. Bu Ratih masih mengingat malam-malam ketika mereka mengecat dinding rumah sakit sendiri, mengangkat batu, membersihkan halaman, memasak untuk para pekerja. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat, karena mereka memiliki satu mimpi. Tidak boleh ada orang yang kehilangan harapan hanya karena tidak memiliki uang. Bu Ratih melanjutkan membaca surat itu. Kalau suatu hari rumah sakit kehilangan arah, kalau orang-orang mulai lupa bahwa kemanusiaan lebih penting daripada keuntungan, jangan terburu-buru datang menyelamatkan. Biarkan mereka belajar. Biarkan mereka memahami arti perjuangan. Karena rumah sakit yang diselamatkan oleh uang akan kembali jatuh. Tetapi rumah sakit yang diselamatkan oleh hati akan bertahan lebih lama. Bu Ratih menutup surat itu perlahan. Kini ia mengerti. Selama ini ia bukan sedang menunda pertolongan. Ia sedang menjalankan pesan terakhir suaminya. Sementara itu, di rumah sakit Bina Sehat, suasana malam jauh dari tenang. Lampu ruang rapat masih menyala. Arga duduk sendirian memandangi laporan keuangan. 3 hari. Hanya 3 hari. Kalimat komisaris terus terngiang di kepalanya. Ia membuka kembali amplop tua yang ditemukan beberapa hari lalu. Kali ini ia membaca seluruh isinya. Surat itu ternyata ditulis oleh salah seorang pendiri rumah sakit. Isinya hampir sama. Rumah sakit harus selalu mengutamakan manusia. Jangan pernah membiarkan kekayaan menentukan siapa yang pantas ditolong. Arga menarik napas panjang. Perlahan ia mulai menyadari. Selama beberapa hari terakhir, justru seorang penjual gorengan yang mengajarkannya arti sebenarnya menjadi seorang pemimpin. Keesokan paginya, Arga mengumpulkan seluruh kepala divisi. Wajah mereka masih dipenuhi kekhawatiran. Namun kali ini Arga berbicara dengan nada yang berbeda. Saya membuat keputusan. Semua orang memperhatikannya. Mulai hari ini, tidak ada lagi pasien gawat darurat yang ditunda hanya karena masalah administrasi. Herman tampak terkejut. Pak, keuangan kita. Saya tahu. Tapi saya tidak mau ada satupun nyawa yang hilang karena kita terlalu sibuk menghitung angka. Ruangan mendadak sunyi. Dokter Nanda perlahan tersenyum. Inilah pertama kalinya ia melihat Arga benar-benar berubah. Beberapa pegawai mulai mengangguk. Mereka merasakan semangat yang selama ini hilang mulai kembali. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang staf berlari masuk membawa sebuah map merah. Pak Direktur, ada surat dari pengadilan. Arga segera menerimanya. Tangannya mulai terasa dingin. Ia membuka surat itu perlahan. Isinya membuat seluruh ruangan membeku. Bank telah mengajukan permohonan penyitaan aset apabila kewajiban tidak dipenuhi sesuai batas waktu yang tersisa. Kini ancaman itu bukan lagi sekadar peringatan. Proses hukumnya telah dimulai. Di saat yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Bu Ratih. Pak Hendra turun sambil membawa koper kulit yang selama ini selalu menemaninya. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Begitu Bu Ratih membuka pintu, Hendra langsung berkata pelan, "Ibu." Seluruh komisaris meminta rapat darurat besok pagi. Mereka ingin menghadirkan semua pihak yang masih memiliki hubungan dengan yayasan. Bu Ratih mengangguk tenang. Lalu,
Mereka juga meminta saya membawa seluruh dokumen yang selama ini saya simpan. Bu Ratih memandang koper di tangan Hendra. Ia tahu isi koper itu. Selama bertahun-tahun koper tersebut menyimpan rahasia terbesar Rumah Sakit Bina Sehat. Perlahan Bu Ratih menghela napas. Waktunya sudah tiba. Pak Hendra menatapnya penuh harap. Apakah besok? Ibu akhirnya bersedia datang. Bu Ratih tersenyum tipis. Tatapan matanya kini berbeda. Tidak lagi dipenuhi keraguan. Besok, semua orang akan mengetahui kebenaran. Di dalam koper kulit itu, tersimpan satu map hijau tua yang selama bertahun-tahun tidak pernah dibuka di hadapan siapapun. Pada sampulnya tertulis satu kalimat yang akan mengubah nasib rumah sakit. Dokumen asli kepemilikan saham mayoritas Rumah Sakit Bina Sehat. Pagi itu ruang rapat utama Rumah Sakit Bina Sehat dipenuhi suasana yang tidak biasa. Seluruh komisaris telah hadir. Pengurus yayasan duduk berjejer di sisi kanan ruangan. Beberapa kepala divisi menempati kursi bagian belakang. Herman, Siska, Dr. Nanda, Pak Darto. Semua berada di dalam ruangan dengan wajah tegang. Di luar gedung, hujan turun perlahan. Seolah langit ikut menunggu apa yang akan terjadi. Arga berdiri di depan meja rapat. Ia memandang satu persatu wajah yang hadir. Dalam hatinya ia sudah siap menerima keputusan apapun. Jika hari itu ia harus kehilangan jabatan, ia akan menerimanya. Yang paling ia sesalkan hanyalah rumah sakit yang belum berhasil ia selamatkan. Ketua komisaris membuka rapat. Saudara sekalian, kondisi rumah sakit sudah kita ketahui bersama. Utang terus bertambah. Investor telah mengundurkan diri. Bank memulai proses penyitaan. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Ruangan kembali sunyi. Tak lama kemudian pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala spontan menoleh. Pak Hendra masuk dengan langkah tenang. Di tangannya masih terdapat koper kulit berwarna coklat. Beberapa komisaris langsung berdiri menyambutnya. Selamat pagi, Pak Hendra. Pria tua itu mengangguk sopan. Selamat pagi. Ketua komisaris segera bertanya. Apakah beliau datang? Pak Hendra menjawab singkat. Beliau sedang dalam perjalanan. Kalimat itu membuat sebagian besar orang saling berpandangan. Arga mengernyit. Beliau, siapa yang dimaksud? Mengapa seluruh komisaris terlihat begitu menghormati orang yang bahkan belum datang? Beberapa menit berlalu. Suasana semakin menegangkan. Setiap detik terasa sangat panjang. Lalu terdengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berkerudung coklat masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan pakaian sederhana. Sandal yang dipakainya bahkan tampak sudah mulai usang. Tangannya hanya membawa tas kain yang biasa ia gunakan setiap hari. Ruangan mendadak hening. Arga membeku. Dr. Nanda menahan napas. Siska membelalakkan mata. Bu Ratih. Semua orang melihat perempuan yang selama ini dikenal sebagai penjual gorengan itu berjalan dengan tenang menuju bagian depan ruang rapat. Beberapa komisaris langsung berdiri. Mereka menundukkan kepala dengan penuh hormat. Selamat pagi, Bu Ratih. Pemandangan itu membuat Arga benar-benar kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang selama ini memimpin yayasan justru berdiri menyambut seorang penjual gorengan. Bu Ratih membalas dengan senyum sederhana. Silakan duduk. Saya tidak ingin merepotkan siapapun. Namun tidak ada satupun komisaris yang duduk sebelum Bu Ratih lebih dahulu menempati kursinya. Arga semakin sulit memahami keadaan. Pak Hendra meletakkan koper kulit di atas meja rapat. Perlahan ia membuka penguncinya. Klik. Suara kecil itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju pada koper tersebut. Pak Hendra mengeluarkan map hijau tua yang selama ini selalu dibawanya. Map itu terlihat sangat tua. Namun kondisinya masih terawat dengan baik. Ia menyerahkannya kepada Bu Ratih. Ibu, dokumen ini telah saya jaga sesuai amanat almarhum. Bu Ratih menerimanya dengan kedua tangan. Tatapannya berubah sendu. Perlahan ia mengusap sampul map itu. Seolah sedang menyentuh kenangan yang sangat berharga. Air matanya hampir jatuh. Namun ia segera menguatkan diri. Ketua komisaris berbicara dengan suara pelan. Bu Ratih, selama bertahun-tahun kami menjaga rahasia ini. Hari ini, kami menyerahkan semuanya kepada keputusan Ibu. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Bu Ratih menarik napas panjang. Ia berdiri perlahan. Tatapannya mengarah kepada seluruh orang yang hadir.
Kemudian berhenti pada Arga. Beberapa detik mereka saling memandang. Arga menundukkan kepala. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya meminta maaf. Saya telah memperlakukan ibu dengan sangat buruk. Saya menilai ibu dari penampilan. Saya bahkan mengusir ibu dari halaman rumah sakit." Bu Ratih tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkanmu sejak hari pertama." Jawaban itu membuat mata Arga mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka perempuan yang begitu ia sakiti justru tidak menyimpan sedikit pun kebencian. Bu Ratih kembali berbicara. "Selama beberapa hari terakhir, saya melihat banyak perubahan. Saya melihat dokter yang tetap berjuang. Saya melihat perawat yang tidak meninggalkan pasien. Saya melihat pegawai yang tetap bekerja meski gaji terlambat. Lalu, saya juga melihat seorang direktur yang mulai memahami arti melayani." Semua orang memandang Arga. Tak seorang pun menyangka Bu Ratih ternyata mengikuti setiap perkembangan rumah sakit. Pak Darto perlahan mengusap air matanya. Ia tahu, inilah hari yang telah ditunggu selama bertahun-tahun. Bu Ratih membuka map hijau itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang telah disusun rapi. Ia belum memperlihatkan isinya. Ia hanya memegang lembar pertama sambil berkata pelan. "Dulu, saat rumah sakit ini dibangun, suami saya selalu berkata, rumah sakit bukan tempat mencari kebanggaan. Rumah sakit adalah tempat mengembalikan harapan." Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu terasa begitu dalam. Bu Ratih memandang dokumen di tangannya, lalu perlahan mengangkatnya. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan semua ini. Saat seluruh mata tertuju pada dokumen tersebut, pintu ruang rapat kembali terbuka. Seorang kurir berlari masuk sambil membawa sebuah amplop resmi. Nafasnya tersengal. "Maaf. Surat dari pengadilan. Harus segera diserahkan." Ketua komisaris menerima amplop itu dan langsung membacanya. Wajahnya berubah pucat. Proses penyitaan dipercepat. Batas waktunya bukan lagi 3 hari. Besok pagi, ruangan mendadak gempar. Kini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 1 hari. Bu Ratih memejamkan mata sejenak, lalu menggenggam erat dokumen di tangannya. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Rahasia yang selama puluhan tahun disimpan rapat akhirnya harus dibuka di hadapan semua orang. Ruangan rapat berubah sunyi. Tidak ada lagi suara kursi yang bergeser. Tidak ada lagi bisikan. Semua mata tertuju kepada Bu Ratih yang masih berdiri sambil memegang map hijau tua. Di luar gedung, hujan turun semakin deras. Suaranya terdengar jelas dari balik kaca jendela. Ketua komisaris perlahan menutup surat dari pengadilan. Wajahnya terlihat pasrah. Kalau hari ini tidak ada keputusan, besok pagi rumah sakit ini mulai memasuki proses penyitaan. Kalimat itu membuat semua orang menundukkan kepala. Dokter Nanda menggenggam kedua tangannya erat. Herman memejamkan mata. Siska menahan air mata. Arga berdiri tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia sadar. Seluruh harapan kini bergantung pada perempuan yang pernah ia usir dari halaman rumah sakit. Bu Ratih menarik napas panjang. Kemudian ia memandang Pak Hendra. "Pak Hendra, tolong bacakan dokumen itu." Pak Hendra mengangguk hormat. Ia membuka map hijau perlahan. Di dalamnya tersusun beberapa lembar dokumen asli yang sudah dilegalisasi puluhan tahun lalu. Pak Hendra mengenakan kacamata, lalu mulai membaca dengan suara tenang. Berdasarkan akta pendirian Yayasan Bina Sehat, beserta perubahan kepemilikan yang telah disahkan secara hukum, ditetapkan bahwa seluruh kepemilikan saham milik almarhum Dr. Surya Pranata diwariskan kepada istri sah beliau, yaitu Ratih Surya Pranata. Begitu nama itu selesai dibacakan, ruangan seolah kehilangan udara. Semua orang membeku. Arga mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya berpindah dari dokumen menuju wajah Bu Ratih. Ia tidak mampu mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Pak Hendra melanjutkan. Jumlah kepemilikan tersebut setelah penggabungan saham mencapai 51%. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas Rumah Sakit Bina Sehat adalah Ibu Ratih Surya Pranata. Suasana berubah menjadi benar-benar hening. Beberapa komisaris menundukkan kepala penuh hormat. Pak Darto tidak lagi mampu menahan air matanya. Dokter Nanda memegang mulutnya. Siska mundur selangkah karena kakinya terasa lemas. Sementara Arga berdiri seperti kehilangan kekuatan. Perempuan yang selama ini ia panggil penjual gorengan. Perempuan yang pernah ia usir.
Ternyata adalah pemilik terbesar rumah sakit yang sedang ia pimpin. Bu Ratih tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Pak Hendra kembali membuka lembar berikutnya. Sejak 15 tahun terakhir, seluruh dividen atas kepemilikan saham tersebut tidak pernah diambil untuk kepentingan pribadi. Seluruhnya disalurkan kembali melalui yayasan untuk membantu operasional rumah sakit. Ruangan kembali bergemuruh oleh bisikan pelan. Herman langsung mengangkat kepala. Itu berarti donatur tetap yang selama ini tidak pernah diketahui identitasnya. Pak Hendra mengangguk. Benar, Ibu Ratih. Selama bertahun-tahun menggunakan seluruh haknya untuk menjaga rumah sakit ini tetap berdiri. Dokter Nanda menutup wajahnya. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa setiap kali rumah sakit mengalami kesulitan selalu ada dana misterius? Mengapa Bu Ratih begitu mengenal setiap sudut bangunan? Mengapa pegawai lama selalu menghormatinya? Mengapa Pak Darto memiliki kunci ruang arsip? Semua pertanyaan akhirnya terjawab. Arga melangkah perlahan mendekati Bu Ratih. Matanya sudah dipenuhi air mata. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya telah menghina pemilik rumah sakit ini." Bu Ratih menggeleng lembut. "Kamu salah." Arga menatapnya bingung. "Saya bukan marah karena kamu menghina saya. Saya sedih. Karena waktu itu kamu lebih melihat pakaian saya daripada hati saya." Kalimat itu menusuk hati Arga. Perlahan ia menundukkan kepala. Lalu, di hadapan seluruh komisaris, seluruh dokter, seluruh pegawai, ia membungkukkan badan sangat dalam kepada Bu Ratih. "Saya mohon maaf. Saya telah gagal menjadi manusia yang adil." Tidak ada satupun orang yang berbicara. Pemandangan itu membuat banyak mata mulai berkaca-kaca. Bu Ratih melangkah mendekat. Ia memegang kedua bahu Arga. Kemudian berkata pelan, "Bangun. Seorang pemimpin tidak boleh terlalu lama menundukkan kepala. Kalau kamu benar-benar menyesal, berdirilah. Lalu perbaiki semuanya." Arga mengangkat wajahnya perlahan. Air matanya terus mengalir. Untuk pertama kalinya sejak menjadi direktur, ia merasakan arti kerendahan hati. Pak Hendra kemudian menyerahkan satu dokumen terakhir kepada Bu Ratih. "Ibu, keputusan akhir ada di tangan Ibu." Bu Ratih membuka lembar tersebut. Dokumen itu adalah haknya sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan satu tanda tangan, ia dapat mengambil alih seluruh kendali rumah sakit, bahkan mengganti seluruh jajaran direksi jika menginginkannya. Semua orang menunggu dalam diam. Namun Bu Ratih justru menutup kembali dokumen itu. Ia memandang Arga. "Kamu tahu kenapa selama ini aku tetap berjualan gorengan?" Arga menggeleng pelan. "Karena dari gerobak kecil itu, aku bisa melihat wajah orang yang sebenarnya. Orang yang menghormati penjual gorengan biasanya juga akan menghormati pasien yang miskin." Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun mampu membantah kalimat itu. Bu Ratih lalu memandang seluruh komisaris. Rumah sakit ini tidak kekurangan gedung, tidak kekurangan alat. Yang hampir hilang adalah rasa peduli. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bu Ratih mengambil sebuah pena. Seluruh mata kembali tertuju kepadanya. Semua mengira ia akan langsung menggunakan kekuasaannya sebagai pemilik mayoritas. Namun yang dilakukan Bu Ratih justru membuat semua orang kembali terkejut. Ia meletakkan pena itu di depan Arga. "Lanjutkan memimpin. Tapi mulai hari ini, pimpin rumah sakit ini dengan hati." Arga memandang pena itu dengan tangan yang gemetar. Belum sempat ia menyentuhnya, Pak Hendra menerima panggilan telepon. Wajahnya yang semula tenang mendadak berubah serius. Ia menutup telepon perlahan, lalu memandang Bu Ratih. "Ibu, pihak bank sudah berangkat. Mereka datang membawa dokumen penyitaan. Mereka akan tiba kurang dari 30 menit lagi." Ruang rapat kembali dipenuhi ketegangan. Kabar bahwa pihak bank sedang dalam perjalanan membuat seluruh orang saling berpandangan. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir terlalu lama. Ketua komisaris memandang jam dinding. 25 menit. Itu saja waktu yang kita miliki. Arga menarik napas panjang. Ia memandang Bu Ratih dengan penuh penyesalan. "Bu, saya tidak ingin rumah sakit ini hilang. Tapi saya juga tidak ingin Ibu merasa harus menanggung semua beban ini." Bu Ratih tersenyum lembut. Sejak pertama kali rumah sakit ini berdiri,
Beban itu memang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Ruangan kembali hening. Pak Hendra membuka koper kulitnya sekali lagi. Ia mengeluarkan beberapa map tambahan, dokumen perbankan, sertifikat investasi, surat kepemilikan deposito, dan beberapa berkas lain yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Herman melihat jumlah dokumen itu dengan mata membelalak. Semua ini masih milik ibu. Pak Hendra mengangguk. Almarhum Dr. Surya sudah menyiapkannya sejak bertahun-tahun lalu. Semuanya hanya boleh digunakan jika rumah sakit benar-benar berada di ujung kehancuran. Bu Ratih memandang foto kecil suaminya yang tersimpan di dalam dompet. Ia tersenyum lirih. Mas, hari ini aku menjalankan janjiku. Perlahan ia menyerahkan seluruh dokumen kepada Pak Hendra. Tolong proses semuanya. Pak Hendra mengangguk. Baik. Ia segera menghubungi beberapa pihak melalui telepon. Percakapan berlangsung cepat. Nada suaranya tegas. Semua orang hanya bisa memperhatikan. 15 menit kemudian, pintu ruang rapat kembali terbuka. 3 orang dari pihak BAM memasuki ruangan. Wajah mereka terlihat resmi. Salah seorang langsung membuka map. Maaf. Kami datang untuk menjalankan proses penyitaan sesuai keputusan. Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, Pak Hendra berdiri. Sebentar. Kami memiliki dokumen yang perlu diperlihatkan. Perwakilan BAN memandangnya. Silakan. Pak Hendra menyerahkan seluruh berkas yang telah disiapkan. Petugas BAN mulai membacanya satu persatu. Semakin lama wajah mereka semakin berubah. Salah seorang bahkan membuka kembali halaman pertama untuk memastikan dirinya tidak salah membaca. Ketua tim BAN mengangkat kepalanya. Apakah semua dokumen ini asli? Pak Hendra menjawab dengan tenang. Silakan diperiksa. Petugas hukum bank langsung memeriksa cap notaris, nomor registrasi, legalisasi, semuanya lengkap. Tidak ada satupun yang bermasalah. Beberapa menit kemudian ketua tim bank berdiri. Ia memandang Bu Ratih. Ibu Ratih, apakah benar ibu bersedia melunasi seluruh kewajiban rumah sakit hari ini? Bu Ratih mengangguk. Iya. Asalkan rumah sakit ini tetap berdiri. Asalkan tidak ada pasien miskin yang kehilangan tempat untuk berobat. Perwakilan BAN menutup mapnya perlahan. Kami menerima permintaan tersebut. Begitu proses administrasi selesai, seluruh proses penyitaan resmi dibatalkan. Kalimat itu membuat ruangan mendadak dipenuhi isak tangis. Herman langsung menutup wajahnya. Siska menangis tanpa mampu menahan air mata. Dokter Nanda mengembuskan napas lega. Beberapa komisaris berdiri sambil bertepuk tangan pelan. Bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang selama bertahun-tahun diam-diam menjaga rumah sakit. Arga masih berdiri memandang Bu Ratih. Dadanya terasa penuh. Ia tidak pernah menyangka, orang yang paling sederhana justru menjadi penyelamat terbesar. Setelah seluruh dokumen selesai ditandatangani, Bu Ratih meminta izin berbicara. Semua orang kembali duduk. Suasana berubah tenang. Ada satu syarat. Semua langsung memperhatikannya. Saya tidak ingin uang ini hanya menyelamatkan bangunan. Saya ingin uang ini menyelamatkan tujuan rumah sakit. Ia memandang satu persatu wajah yang hadir. Tidak boleh ada lagi pasien yang ditolak karena miskin. Tidak boleh ada lagi keluarga yang menangis hanya karena tidak mampu membayar uang muka. Rumah sakit ini didirikan untuk memberikan harapan, bukan untuk mengambil harapan. Ruangan kembali sunyi. Kalimat-kalimat itu terasa begitu dalam. Ketua komisaris berdiri lebih dulu. Demi yayasan, saya menyetujui syarat tersebut. Satu persatu komisaris lain ikut berdiri. Kami juga menyetujui. Dokter Nanda ikut berdiri. Saya berjanji akan menjalankannya. Siska mengangguk sambil menghapus air mata. Saya juga. Herman menatap Bu Ratih dengan penuh rasa hormat. Mulai hari ini, kami akan menjaga amanah itu. Terakhir, Arga berdiri di depan seluruh pegawai. Ia membungkukkan badan kepada Bu Ratih sekali lagi. Namun kali ini bukan karena rasa malu, melainkan karena rasa hormat yang tulus. Terima kasih. Karena telah mengajarkan kami arti menjadi manusia. Bu Ratih tersenyum. Itu bukan pelajaran dari saya. Itu pelajaran dari kehidupan. Tak lama kemudian, telepon di meja ruang rapat berdering. Herman mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah cerah.
Ia menutup telepon sambil tersenyum lebar. Pak Direktur. Perusahaan pemasok obat mencabut penghentian pengiriman. Pengiriman dimulai sore ini. Belum selesai rasa syukur itu, telepon kembali berdering. Kali ini dari perusahaan pemasok oksigen. Mereka juga melanjutkan kerjasama setelah menerima kepastian bahwa kondisi keuangan rumah sakit telah pulih. Ruangan dipenuhi senyum lega. Di luar jendela, hujan yang sejak pagi turun deras mulai berhenti. Sinar matahari perlahan menembus awan. Cahayanya menerangi halaman depan rumah sakit. Tempat yang selama bertahun-tahun menjadi saksi seorang perempuan sederhana menjual gorengan sambil diam-diam menjaga harapan ribuan orang. Tak seorang pun menyadari. Besok pagi, Bu Rati akan mengambil keputusan terakhir yang jauh lebih mengejutkan daripada semua yang telah mereka saksikan hari itu.